Ketika Abu Nawas bermimpi pria tua yang bercahaya. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dikenal luas sebagai penyair dan cendekiawan yang cerdik, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi ulama terkenal yang dihormati. Perjalanan hidupnya dipenuhi ujian yang mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya secara besar-besaran. Di awal kehidupannya, Abu Nawas dikenal sebagai pribadi yang suka bersenda gurau dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal duniawi. Kecerdasan luar biasanya sering digunakan untuk hiburan dan lelucon yang menggelitik para pejabat istana. Meski dihormati karena kecerdikannya, ia sering dianggap remeh oleh mereka yang lebih serius dalam menuntut ilmu agama. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah segalanya. Ulama tersebut melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan berusaha menasihatinya agar lebih mendekatkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Meskipun awalnya Abu Nawas hanya tertawa dan menganggap hidup adalah tentang kesenangan, suatu kejadian besar mengguncang hatinya dan mulai merubah cara pandangnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang penuh cahaya. Lelaki itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Abu Nawas, engkau diberi kecerdasan luar biasa, tetapi apakah engkau sudah menggunakannya dengan benar?" Mimpi itu membuat Abu Nawas merenung dalam-dalam, menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi dengan kelakar tanpa makna yang mendalam. Setelah mimpi tersebut, ia mulai mendekatkan diri pada ilmu agama. Abu Nawas rajin mengikuti majelis ilmu, mendengarkan ceramah para ulama, membaca kitab, menghafal Al-Quran, serta mempelajari hadis dan fikih. Meskipun ia sering diejek sebagai pelawak, ia tetap teguh berusaha berubah. Kecerdasannya dalam memahami agama membuatnya dikenal sebagai ulama yang unik dalam menyampaikan dakwah. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Humor yang dahulu digunakan untuk hiburan, kini ia pakai untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghibur dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang raja yang dahulu mengenalnya sebagai pelawak mengundangnya ke istana untuk melihat perubahan dalam dirinya. Setelah menyambut Abu Nawas, sang raja berkata, "Dahulu engkau dikenal sebagai orang yang suka bermain kata dan membuat lelucon. Bagaimana bisa kini engkau menjadi seorang ulama yang dihormati?" Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Dulu aku berbicara untuk menghibur, tetapi kini aku berbicara untuk memberi manfaat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu telah menerangi hatiku." Jawaban Abu Nawas membuat raja terdiam dan mulai menghormati perubahan dalam dirinya. Sejak itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai ulama. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia tetap mempertahankan kecerdikannya dalam berbicara, namun kini untuk membimbing orang menuju jalan yang benar. Abu Nawas juga sering berkeliling untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan akhlak yang baik. Ia mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap. Walaupun sering mendapat pertanyaan yang menjebak, ia selalu bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati dan memberi pencerahan. Nama Abu Nawas semakin dikenal luas. Ia diundang ke istana untuk memberi nasihat kepada para pemimpin agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa kali ia berhasil menengahi perselisihan antara pejabat dan rakyat, sehingga kehadirannya membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun tidak mencari kehormatan, banyak orang yang dengan sukarela memberi penghargaan atas jasa-jasanya. Kisah Abu Nawas menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak yang datang untuk menimba ilmu dan mendapat nasihat. Dengan gaya khasnya, ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Tak jarang, ia menyisipkan humor dalam ceramahnya, membuat orang-orang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menikmati setiap pelajaran yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak selalu mudah. Beberapa ulama konservatif meragukan pendekatannya yang ringan. Meski begitu, Abu Nawas tetap teguh pada caranya. Ia berkata, ilmu harus menjadi cahaya, bukan beban. Jika seseorang bisa tersenyum sambil memahami kebenaran, bukankah itu lebih baik daripada ia takut tanpa memahami? Semakin hari, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar, dan bahkan pemimpin daerah mulai berkonsultasi dengan kebijaksanaannya dalam urusan pemerintahan. Meskipun tidak mencari penghargaan, orang-orang tetap menghormatinya atas jasa-jasanya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku merasa tidak cukup cerdas," katanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ilmu itu seperti air. Jika kau menampungnya dalam gelas kecil, kau akan mendapat secukupnya.
Jangan khawatir tentang seberapa banyak yang bisa kau tampung, tetapi pastikan kau terus mencari air agar tidak kehausan dalam kebodohan. Nasihatnya membuat pemuda itu semakin bersemangat. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat nama Abu Nawas sebagai ulama besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Islam yang mampu menggabungkan kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam satu pribadi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas semakin dikenal luas tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia selalu mengingatkan orang untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit terhadap agama, karena dalam Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teoritis, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Banyak orang yang datang ke majelisnya merasakan perubahan dalam diri mereka setelah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Abu Nawas. Ia selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai positif dan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah lupa untuk menekankan pentingnya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kita hidup bukan untuk membebani satu sama lain, tetapi untuk saling membantu dan berbagi, kata Abu Nawas dalam salah satu ceramahnya yang terkenal. Dalam perjalanannya, Abu Nawas menjadi contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu dapat mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Dulu ia hanya dikenal sebagai seorang pelawak dan penyair yang gemar bersenda gurau, namun setelah ia mendalami ilmu agama, kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk memberikan petunjuk dan jalan terang bagi umat. Ia selalu mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu hari, seorang raja yang juga mengagumi kecerdasan Abu Nawas meminta nasihatnya mengenai masalah besar yang tengah dihadapi kerajaan. Raja itu merasa cemas tentang keadaan rakyatnya yang semakin terpecah belah dan keadaan sosial yang semakin memburuk. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang penuh makna dan kedamaian. Wahai baginda, katanya, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh dengan kekuasaan, tetapi dengan membangun rasa saling percaya dan menghargai antara penguasa dan rakyat. Jika kita hanya mementingkan kekuasaan tanpa memperhatikan kebahagiaan rakyat, maka kerusakan yang akan kita dapatkan. Raja itu terdiam mendengarkan kata-kata Abu Nawas dan mulai merenungkan nasihat tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan Abu Nawas sering diundang untuk memberikan nasihat dalam berbagai masalah kerajaan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap rendah hati, tidak pernah mencari pengaruh politik, atau menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Baginya, pengaruh sejati terletak pada kemampuan untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Ia selalu mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik melalui cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan hikmah. Ia percaya bahwa generasi muda adalah harapan masa depan dan bahwa mereka harus diajarkan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka. Dengan humor dan kelembutan hati, Abu Nawas berhasil menjadikan anak-anak sebagai pembawa perubahan positif di masa depan. Namun, meskipun banyak orang yang menghormati dan mengagumi Abu Nawas, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia tetap dihadapkan pada ujian dan tantangan. Ada kalanya ia harus berhadapan dengan kritik pedas dari orang-orang yang belum bisa menerima pendekatannya yang berbeda dalam berdakwah. Beberapa ulama konservatif bahkan meragukan metode-metode yang digunakan oleh Abu Nawas dalam mengajarkan Islam. Mereka merasa bahwa humor dan cara penyampaian yang ringan tidak seharusnya digunakan dalam mengajarkan ajaran agama yang begitu mulia. Namun, Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, ilmu tidak harus datang dengan wajah yang serius dan berat. Ilmu yang benar adalah yang dapat menyentuh hati dan membuka pikiran orang untuk memahami kebenaran. Bertahun-tahun berlalu, dan pengaruh Abu Nawas semakin besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang datang kepadanya, tetapi juga banyak pemimpin dan pejabat tinggi yang merasa perlu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga memberikan nasihat yang lebih luas mengenai kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh ketenangan, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang.
Sebagai seorang ulama, ia selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya. Dalam setiap kesempatan, Abu Nawas mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya berfokus pada dunia materi, tetapi juga pada kehidupan setelah mati yang lebih kekal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Jangan biarkan hatimu terlena dengan dunia yang fana, ujarnya dalam suatu ceramah yang menggugah. Carilah kebahagiaan sejati dengan beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap menjaga kecerdasan dan kecerdikannya yang sudah terkenal sejak dahulu. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya harus dipahami secara mendalam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan cara itulah ia berhasil membawa banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih ringan, namun tetap mendalam. Kehidupan Abu Nawas menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk seseorang yang dikenal dengan kecerdikan dan lelucon. Melalui perjalanannya, Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori yang harus dipahami, tetapi juga praktik yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang baik, kita harus memulai dengan memperbaiki diri sendiri, dengan memanfaatkan waktu dan kecerdasan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, suka berkelakar, dan memiliki banyak cerita lucu, ia tidak pernah meninggalkan tujuan utamanya, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ia mampu mengubah pandangan orang terhadap agama, menunjukkan bahwa ketulusan dan kedalaman hati jauh lebih penting daripada formalitas dalam beragama. Dengan cara yang ringan namun mendalam, Abu Nawas berhasil membawa banyak orang pada pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Suatu hari, ketika usianya semakin lanjut, Abu Nawas merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dari segala aktivitasnya. Namun, meskipun tubuhnya mulai lemah, semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan tidak pernah surut. Pada saat-saat terakhir hidupnya, banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petuah terakhir darinya. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, mengatakan, "Janganlah kalian terjebak dalam kesulitan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bisa ditemukan jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan kebijaksanaan." Ia kemudian menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan penuh kedamaian. Kehilangannya sangat dirasakan oleh banyak orang yang pernah mendapat nasihat darinya, baik secara langsung maupun melalui cerita-cerita yang telah ia bagikan. Namun, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama dan pemikir yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa humor dan keceriaan dalam hidup adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri, asal tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya. Kisah hidup Abu Nawas pun terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yang penuh dengan keceriaan dan kedalaman hati menjadikan dirinya sebagai simbol dari kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam humor. Karena pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetap bisa dijalani dengan senyum dan keyakinan bahwa setiap ujian dari Allah pasti akan membawa pelajaran berharga. Kisah hidupnya adalah kisah tentang perubahan, kesederhanaan, dan kedamaian, yang terus hidup dalam hati mereka yang mengenang dan meneruskan ajaran-ajarannya. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya dikenang karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga karena akhlaknya yang mampu membawa kedamaian di dunia ini. Tamat. Ketika Abu Nawas bermimpi pria tua yang bercahaya. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dikenal luas sebagai penyair dan cendekiawan yang cerdik, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi ulama terkenal yang dihormati. Perjalanan hidupnya dipenuhi ujian yang mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya secara besar-besaran. Di awal kehidupannya, Abu Nawas dikenal sebagai pribadi yang suka bersenda gurau dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal duniawi. Kecerdasan luar biasanya sering digunakan untuk hiburan dan lelucon yang menggelitik para pejabat istana.
Meski dihormati karena kecerdikannya, ia sering dianggap remeh oleh mereka yang lebih serius dalam menuntut ilmu agama. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah segalanya. Ulama tersebut melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan berusaha menasihatinya agar lebih mendekatkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Meskipun awalnya Abu Nawas hanya tertawa dan menganggap hidup adalah tentang kesenangan, suatu kejadian besar mengguncang hatinya dan mulai merubah cara pandangnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang penuh cahaya. Lelaki itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Abu Nawas, engkau diberi kecerdasan luar biasa, tetapi apakah engkau sudah menggunakannya dengan benar?" Mimpi itu membuat Abu Nawas merenung dalam-dalam, menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi dengan kelakar tanpa makna yang mendalam. Setelah mimpi tersebut, ia mulai mendekatkan diri pada ilmu agama. Abu Nawas rajin mengikuti majelis ilmu, mendengarkan ceramah para ulama, membaca kitab, menghafal Al-Quran, serta mempelajari hadis dan fikih. Meskipun ia sering diejek sebagai pelawak, ia tetap teguh berusaha berubah. Kecerdasannya dalam memahami agama membuatnya dikenal sebagai ulama yang unik dalam menyampaikan dakwah. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Humor yang dahulu digunakan untuk hiburan, kini ia pakai untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghibur dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang raja yang dahulu mengenalnya sebagai pelawak mengundangnya ke istana untuk melihat perubahan dalam dirinya. Setelah menyambut Abu Nawas, sang raja berkata, "Dahulu engkau dikenal sebagai orang yang suka bermain kata dan membuat lelucon. Bagaimana bisa kini engkau menjadi seorang ulama yang dihormati?" Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Dulu aku berbicara untuk menghibur, tetapi kini aku berbicara untuk memberi manfaat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu telah menerangi hatiku." Jawaban Abu Nawas membuat raja terdiam dan mulai menghormati perubahan dalam dirinya. Sejak itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai ulama. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia tetap mempertahankan kecerdikannya dalam berbicara, namun kini untuk membimbing orang menuju jalan yang benar. Abu Nawas juga sering berkeliling untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan akhlak yang baik. Ia mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap. Walaupun sering mendapat pertanyaan yang menjebak, ia selalu bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati dan memberi pencerahan. Nama Abu Nawas semakin dikenal luas. Ia diundang ke istana untuk memberi nasihat kepada para pemimpin agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa kali ia berhasil menengahi perselisihan antara pejabat dan rakyat, sehingga kehadirannya membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun tidak mencari kehormatan, banyak orang yang dengan sukarela memberi penghargaan atas jasa-jasanya. Kisah Abu Nawas menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak yang datang untuk menimba ilmu dan mendapat nasihat. Dengan gaya khasnya, ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Tak jarang, ia menyisipkan humor dalam ceramahnya, membuat orang-orang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menikmati setiap pelajaran yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak selalu mudah. Beberapa ulama konservatif meragukan pendekatannya yang ringan. Meski begitu, Abu Nawas tetap teguh pada caranya. Ia berkata, ilmu harus menjadi cahaya, bukan beban. Jika seseorang bisa tersenyum sambil memahami kebenaran, bukankah itu lebih baik daripada ia takut tanpa memahami? Semakin hari, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar, dan bahkan pemimpin daerah mulai berkonsultasi dengan kebijaksanaannya dalam urusan pemerintahan. Meskipun tidak mencari penghargaan, orang-orang tetap menghormatinya atas jasa-jasanya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku merasa tidak cukup cerdas," katanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ilmu itu seperti air. Jika kau menampungnya dalam gelas kecil, kau akan mendapat secukupnya. Jangan khawatir tentang seberapa banyak yang bisa kau tampung, tetapi pastikan kau terus mencari air agar tidak kehausan dalam kebodohan." Nasihatnya membuat pemuda itu semakin bersemangat. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat nama Abu Nawas sebagai ulama besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Islam yang mampu menggabungkan kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam satu pribadi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas semakin dikenal luas tidak hanya sebagai seorang ulama,
tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia selalu mengingatkan orang untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit terhadap agama, karena dalam Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teoritis, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Banyak orang yang datang ke majelisnya merasakan perubahan dalam diri mereka setelah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Abu Nawas. Ia selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai positif dan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah lupa untuk menekankan pentingnya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kita hidup bukan untuk membebani satu sama lain, tetapi untuk saling membantu dan berbagi, kata Abu Nawas dalam salah satu ceramahnya yang terkenal. Dalam perjalanannya, Abu Nawas menjadi contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu dapat mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Dulu ia hanya dikenal sebagai seorang pelawak dan penyair yang gemar bersenda gurau, namun setelah ia mendalami ilmu agama, kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk memberikan petunjuk dan jalan terang bagi umat. Ia selalu mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu hari, seorang raja yang juga mengagumi kecerdasan Abu Nawas meminta nasihatnya mengenai masalah besar yang tengah dihadapi kerajaan. Raja itu merasa cemas tentang keadaan rakyatnya yang semakin terpecah belah dan keadaan sosial yang semakin memburuk. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang penuh makna dan kedamaian. Wahai baginda, katanya, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh dengan kekuasaan, tetapi dengan membangun rasa saling percaya dan menghargai antara penguasa dan rakyat. Jika kita hanya mementingkan kekuasaan tanpa memperhatikan kebahagiaan rakyat, maka kerusakan yang akan kita dapatkan. Raja itu terdiam mendengarkan kata-kata Abu Nawas dan mulai merenungkan nasihat tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan Abu Nawas sering diundang untuk memberikan nasihat dalam berbagai masalah kerajaan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap rendah hati, tidak pernah mencari pengaruh politik, atau menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Baginya, pengaruh sejati terletak pada kemampuan untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Ia selalu mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik melalui cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan hikmah. Ia percaya bahwa generasi muda adalah harapan masa depan dan bahwa mereka harus diajarkan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka. Dengan humor dan kelembutan hati, Abu Nawas berhasil menjadikan anak-anak sebagai pembawa perubahan positif di masa depan. Namun, meskipun banyak orang yang menghormati dan mengagumi Abu Nawas, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia tetap dihadapkan pada ujian dan tantangan. Ada kalanya ia harus berhadapan dengan kritik pedas dari orang-orang yang belum bisa menerima pendekatannya yang berbeda dalam berdakwah. Beberapa ulama konservatif bahkan meragukan metode-metode yang digunakan oleh Abu Nawas dalam mengajarkan Islam. Mereka merasa bahwa humor dan cara penyampaian yang ringan tidak seharusnya digunakan dalam mengajarkan ajaran agama yang begitu mulia. Namun, Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, ilmu tidak harus datang dengan wajah yang serius dan berat. Ilmu yang benar adalah yang dapat menyentuh hati dan membuka pikiran orang untuk memahami kebenaran. Bertahun-tahun berlalu, dan pengaruh Abu Nawas semakin besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang datang kepadanya, tetapi juga banyak pemimpin dan pejabat tinggi yang merasa perlu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga memberikan nasihat yang lebih luas mengenai kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh ketenangan, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Sebagai seorang ulama, ia selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya. Dalam setiap kesempatan, Abu Nawas mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya berfokus pada dunia materi, tetapi juga pada kehidupan setelah mati yang lebih kekal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Jangan biarkan hatimu terlena dengan dunia yang fana, ujarnya dalam suatu ceramah yang menggugah.
Carilah kebahagiaan sejati dengan beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap menjaga kecerdasan dan kecerdikannya yang sudah terkenal sejak dahulu. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya harus dipahami secara mendalam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan cara itulah ia berhasil membawa banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih ringan, namun tetap mendalam. Kehidupan Abu Nawas menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk seseorang yang dikenal dengan kecerdikan dan lelucon. Melalui perjalanannya, Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori yang harus dipahami, tetapi juga praktik yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang baik, kita harus memulai dengan memperbaiki diri sendiri, dengan memanfaatkan waktu dan kecerdasan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, suka berkelakar, dan memiliki banyak cerita lucu, ia tidak pernah meninggalkan tujuan utamanya, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ia mampu mengubah pandangan orang terhadap agama, menunjukkan bahwa ketulusan dan kedalaman hati jauh lebih penting daripada formalitas dalam beragama. Dengan cara yang ringan namun mendalam, Abu Nawas berhasil membawa banyak orang pada pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Suatu hari, ketika usianya semakin lanjut, Abu Nawas merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dari segala aktivitasnya. Namun, meskipun tubuhnya mulai lemah, semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan tidak pernah surut. Pada saat-saat terakhir hidupnya, banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petuah terakhir darinya. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, mengatakan, "Janganlah kalian terjebak dalam kesulitan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bisa ditemukan jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan kebijaksanaan." Ia kemudian menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan penuh kedamaian. Kehilangannya sangat dirasakan oleh banyak orang yang pernah mendapat nasihat darinya, baik secara langsung maupun melalui cerita-cerita yang telah ia bagikan. Namun, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama dan pemikir yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa humor dan keceriaan dalam hidup adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri, asal tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya. Kisah hidup Abu Nawas pun terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yang penuh dengan keceriaan dan kedalaman hati menjadikan dirinya sebagai simbol dari kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam humor. Karena pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetap bisa dijalani dengan senyum dan keyakinan bahwa setiap ujian dari Allah pasti akan membawa pelajaran berharga. Kisah hidupnya adalah kisah tentang perubahan, kesederhanaan, dan kedamaian, yang terus hidup dalam hati mereka yang mengenang dan meneruskan ajaran-ajarannya. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya dikenang karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga karena akhlaknya yang mampu membawa kedamaian di dunia ini. Tamat. Ketika Abu Nawas bermimpi pria tua yang bercahaya. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dikenal luas sebagai penyair dan cendekiawan yang cerdik, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi ulama terkenal yang dihormati. Perjalanan hidupnya dipenuhi ujian yang mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya secara besar-besaran. Di awal kehidupannya, Abu Nawas dikenal sebagai pribadi yang suka bersenda gurau dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal duniawi. Kecerdasan luar biasanya sering digunakan untuk hiburan dan lelucon yang menggelitik para pejabat istana. Meski dihormati karena kecerdikannya, ia sering dianggap remeh oleh mereka yang lebih serius dalam menuntut ilmu agama. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah segalanya. Ulama tersebut melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan berusaha menasihatinya agar lebih mendekatkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Meskipun awalnya Abu Nawas hanya tertawa dan menganggap hidup adalah tentang kesenangan, suatu kejadian besar mengguncang hatinya dan mulai merubah cara pandangnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang penuh cahaya.
Lelaki itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Abu Nawas, engkau diberi kecerdasan luar biasa, tetapi apakah engkau sudah menggunakannya dengan benar?" Mimpi itu membuat Abu Nawas merenung dalam-dalam, menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi dengan kelakar tanpa makna yang mendalam. Setelah mimpi tersebut, ia mulai mendekatkan diri pada ilmu agama. Abu Nawas rajin mengikuti majelis ilmu, mendengarkan ceramah para ulama, membaca kitab, menghafal Al-Quran, serta mempelajari hadis dan fikih. Meskipun ia sering diejek sebagai pelawak, ia tetap teguh berusaha berubah. Kecerdasannya dalam memahami agama membuatnya dikenal sebagai ulama yang unik dalam menyampaikan dakwah. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Humor yang dahulu digunakan untuk hiburan, kini ia pakai untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghibur dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang raja yang dahulu mengenalnya sebagai pelawak mengundangnya ke istana untuk melihat perubahan dalam dirinya. Setelah menyambut Abu Nawas, sang raja berkata, "Dahulu engkau dikenal sebagai orang yang suka bermain kata dan membuat lelucon. Bagaimana bisa kini engkau menjadi seorang ulama yang dihormati?" Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Dulu aku berbicara untuk menghibur, tetapi kini aku berbicara untuk memberi manfaat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu telah menerangi hatiku." Jawaban Abu Nawas membuat raja terdiam dan mulai menghormati perubahan dalam dirinya. Sejak itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai ulama. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia tetap mempertahankan kecerdikannya dalam berbicara, namun kini untuk membimbing orang menuju jalan yang benar. Abu Nawas juga sering berkeliling untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan akhlak yang baik. Ia mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap. Walaupun sering mendapat pertanyaan yang menjebak, ia selalu bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati dan memberi pencerahan. Nama Abu Nawas semakin dikenal luas. Ia diundang ke istana untuk memberi nasihat kepada para pemimpin agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa kali ia berhasil menengahi perselisihan antara pejabat dan rakyat, sehingga kehadirannya membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun tidak mencari kehormatan, banyak orang yang dengan sukarela memberi penghargaan atas jasa-jasanya. Kisah Abu Nawas menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak yang datang untuk menimba ilmu dan mendapat nasihat. Dengan gaya khasnya, ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Tak jarang, ia menyisipkan humor dalam ceramahnya, membuat orang-orang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menikmati setiap pelajaran yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak selalu mudah. Beberapa ulama konservatif meragukan pendekatannya yang ringan. Meski begitu, Abu Nawas tetap teguh pada caranya. Ia berkata, ilmu harus menjadi cahaya, bukan beban. Jika seseorang bisa tersenyum sambil memahami kebenaran, bukankah itu lebih baik daripada ia takut tanpa memahami? Semakin hari, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar, dan bahkan pemimpin daerah mulai berkonsultasi dengan kebijaksanaannya dalam urusan pemerintahan. Meskipun tidak mencari penghargaan, orang-orang tetap menghormatinya atas jasa-jasanya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku merasa tidak cukup cerdas," katanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ilmu itu seperti air. Jika kau menampungnya dalam gelas kecil, kau akan mendapat secukupnya. Jangan khawatir tentang seberapa banyak yang bisa kau tampung, tetapi pastikan kau terus mencari air agar tidak kehausan dalam kebodohan." Nasihatnya membuat pemuda itu semakin bersemangat. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat nama Abu Nawas sebagai ulama besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Islam yang mampu menggabungkan kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam satu pribadi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas semakin dikenal luas tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia selalu mengingatkan orang untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit terhadap agama, karena dalam Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teoritis, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya.
Banyak orang yang datang ke majelisnya merasakan perubahan dalam diri mereka setelah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Abu Nawas. Ia selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai positif dan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah lupa untuk menekankan pentingnya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kita hidup bukan untuk membebani satu sama lain, tetapi untuk saling membantu dan berbagi, kata Abu Nawas dalam salah satu ceramahnya yang terkenal. Dalam perjalanannya, Abu Nawas menjadi contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu dapat mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Dulu ia hanya dikenal sebagai seorang pelawak dan penyair yang gemar bersenda gurau, namun setelah ia mendalami ilmu agama, kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk memberikan petunjuk dan jalan terang bagi umat. Ia selalu mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu hari, seorang raja yang juga mengagumi kecerdasan Abu Nawas meminta nasihatnya mengenai masalah besar yang tengah dihadapi kerajaan. Raja itu merasa cemas tentang keadaan rakyatnya yang semakin terpecah belah dan keadaan sosial yang semakin memburuk. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang penuh makna dan kedamaian. "Wahai Baginda," katanya, "kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh dengan kekuasaan, tetapi dengan membangun rasa saling percaya dan menghargai antara penguasa dan rakyat. Jika kita hanya mementingkan kekuasaan tanpa memperhatikan kebahagiaan rakyat, maka kerusakan yang akan kita dapatkan." Raja itu terdiam mendengarkan kata-kata Abu Nawas dan mulai merenungkan nasihat tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan Abu Nawas sering diundang untuk memberikan nasihat dalam berbagai masalah kerajaan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap rendah hati, tidak pernah mencari pengaruh politik, atau menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Baginya, pengaruh sejati terletak pada kemampuan untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Ia selalu mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik melalui cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan hikmah. Ia percaya bahwa generasi muda adalah harapan masa depan dan bahwa mereka harus diajarkan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka. Dengan humor dan kelembutan hati, Abu Nawas berhasil menjadikan anak-anak sebagai pembawa perubahan positif di masa depan. Namun, meskipun banyak orang yang menghormati dan mengagumi Abu Nawas, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia tetap dihadapkan pada ujian dan tantangan. Ada kalanya ia harus berhadapan dengan kritik pedas dari orang-orang yang belum bisa menerima pendekatannya yang berbeda dalam berdakwah. Beberapa ulama konservatif bahkan meragukan metode-metode yang digunakan oleh Abu Nawas dalam mengajarkan Islam. Mereka merasa bahwa humor dan cara penyampaian yang ringan tidak seharusnya digunakan dalam mengajarkan ajaran agama yang begitu mulia. Namun, Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, ilmu tidak harus datang dengan wajah yang serius dan berat. Ilmu yang benar adalah yang dapat menyentuh hati dan membuka pikiran orang untuk memahami kebenaran. Bertahun-tahun berlalu, dan pengaruh Abu Nawas semakin besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang datang kepadanya, tetapi juga banyak pemimpin dan pejabat tinggi yang merasa perlu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga memberikan nasihat yang lebih luas mengenai kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh ketenangan, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Sebagai seorang ulama, ia selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya. Dalam setiap kesempatan, Abu Nawas mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya berfokus pada dunia materi, tetapi juga pada kehidupan setelah mati yang lebih kekal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. "Jangan biarkan hatimu terlena dengan dunia yang fana," ujarnya dalam suatu ceramah yang menggugah. "Carilah kebahagiaan sejati dengan beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu." Meski demikian, Abu Nawas tetap menjaga kecerdasan dan kecerdikannya yang sudah terkenal sejak dahulu. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya harus dipahami secara mendalam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan cara itulah ia berhasil membawa banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih ringan, namun tetap mendalam.
Kehidupan Abu Nawas menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk seseorang yang dikenal dengan kecerdikan dan lelucon. Melalui perjalanannya, Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori yang harus dipahami, tetapi juga praktik yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang baik, kita harus memulai dengan memperbaiki diri sendiri, dengan memanfaatkan waktu dan kecerdasan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, suka berkelakar, dan memiliki banyak cerita lucu, ia tidak pernah meninggalkan tujuan utamanya, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ia mampu mengubah pandangan orang terhadap agama, menunjukkan bahwa ketulusan dan kedalaman hati jauh lebih penting daripada formalitas dalam beragama. Dengan cara yang ringan namun mendalam, Abu Nawas berhasil membawa banyak orang pada pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Suatu hari, ketika usianya semakin lanjut, Abu Nawas merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dari segala aktivitasnya. Namun, meskipun tubuhnya mulai lemah, semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan tidak pernah surut. Pada saat-saat terakhir hidupnya, banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petuah terakhir darinya. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, mengatakan, "Janganlah kalian terjebak dalam kesulitan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bisa ditemukan jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan kebijaksanaan." Ia kemudian menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan penuh kedamaian. Kehilangannya sangat dirasakan oleh banyak orang yang pernah mendapat nasihat darinya, baik secara langsung maupun melalui cerita-cerita yang telah ia bagikan. Namun, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama dan pemikir yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa humor dan keceriaan dalam hidup adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri, asal tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya. Kisah hidup Abu Nawas pun terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yang penuh dengan keceriaan dan kedalaman hati menjadikan dirinya sebagai simbol dari kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam humor. Karena pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetap bisa dijalani dengan senyum dan keyakinan bahwa setiap ujian dari Allah pasti akan membawa pelajaran berharga. Kisah hidupnya adalah kisah tentang perubahan, kesederhanaan, dan kedamaian, yang terus hidup dalam hati mereka yang mengenang dan meneruskan ajaran-ajarannya. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya dikenang karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga karena akhlaknya yang mampu membawa kedamaian di dunia ini. Tamat. Ketika Abu Nawas bermimpi pria tua yang bercahaya. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dikenal luas sebagai penyair dan cendekiawan yang cerdik, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi ulama terkenal yang dihormati. Perjalanan hidupnya dipenuhi ujian yang mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya secara besar-besaran. Di awal kehidupannya, Abu Nawas dikenal sebagai pribadi yang suka bersenda gurau dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal duniawi. Kecerdasan luar biasanya sering digunakan untuk hiburan dan lelucon yang menggelitik para pejabat istana. Meski dihormati karena kecerdikannya, ia sering dianggap remeh oleh mereka yang lebih serius dalam menuntut ilmu agama. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah segalanya. Ulama tersebut melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan berusaha menasihatinya agar lebih mendekatkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Meskipun awalnya Abu Nawas hanya tertawa dan menganggap hidup adalah tentang kesenangan, suatu kejadian besar mengguncang hatinya dan mulai merubah cara pandangnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang penuh cahaya. Lelaki itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Abu Nawas, engkau diberi kecerdasan luar biasa, tetapi apakah engkau sudah menggunakannya dengan benar?" Mimpi itu membuat Abu Nawas merenung dalam-dalam, menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi dengan kelakar tanpa makna yang mendalam. Setelah mimpi tersebut, ia mulai mendekatkan diri pada ilmu agama. Abu Nawas rajin mengikuti majelis ilmu, mendengarkan ceramah para ulama, membaca kitab, menghafal Al-Quran, serta mempelajari hadis dan fikih. Meskipun ia sering diejek sebagai pelawak, ia tetap teguh berusaha berubah.
Kecerdasannya dalam memahami agama membuatnya dikenal sebagai ulama yang unik dalam menyampaikan dakwah. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Humor yang dahulu digunakan untuk hiburan, kini ia pakai untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghibur dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang raja yang dahulu mengenalnya sebagai pelawak mengundangnya ke istana untuk melihat perubahan dalam dirinya. Setelah menyambut Abu Nawas, sang raja berkata, "Dahulu engkau dikenal sebagai orang yang suka bermain kata dan membuat lelucon. Bagaimana bisa kini engkau menjadi seorang ulama yang dihormati?" Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Dulu aku berbicara untuk menghibur, tetapi kini aku berbicara untuk memberi manfaat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu telah menerangi hatiku." Jawaban Abu Nawas membuat raja terdiam dan mulai menghormati perubahan dalam dirinya. Sejak itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai ulama. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia tetap mempertahankan kecerdikannya dalam berbicara, namun kini untuk membimbing orang menuju jalan yang benar. Abu Nawas juga sering berkeliling untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan akhlak yang baik. Ia mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap. Walaupun sering mendapat pertanyaan yang menjebak, ia selalu bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati dan memberi pencerahan. Nama Abu Nawas semakin dikenal luas. Ia diundang ke istana untuk memberi nasihat kepada para pemimpin agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa kali ia berhasil menengahi perselisihan antara pejabat dan rakyat, sehingga kehadirannya membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun tidak mencari kehormatan, banyak orang yang dengan sukarela memberi penghargaan atas jasa-jasanya. Kisah Abu Nawas menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak yang datang untuk menimba ilmu dan mendapat nasihat. Dengan gaya khasnya, ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Tak jarang, ia menyisipkan humor dalam ceramahnya, membuat orang-orang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menikmati setiap pelajaran yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak selalu mudah. Beberapa ulama konservatif meragukan pendekatannya yang ringan. Meski begitu, Abu Nawas tetap teguh pada caranya. Ia berkata, ilmu harus menjadi cahaya, bukan beban. Jika seseorang bisa tersenyum sambil memahami kebenaran, bukankah itu lebih baik daripada ia takut tanpa memahami? Semakin hari, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar, dan bahkan pemimpin daerah mulai berkonsultasi dengan kebijaksanaannya dalam urusan pemerintahan. Meskipun tidak mencari penghargaan, orang-orang tetap menghormatinya atas jasa-jasanya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku merasa tidak cukup cerdas," katanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ilmu itu seperti air. Jika kau menampungnya dalam gelas kecil, kau akan mendapat secukupnya. Jangan khawatir tentang seberapa banyak yang bisa kau tampung, tetapi pastikan kau terus mencari air agar tidak kehausan dalam kebodohan." Nasihatnya membuat pemuda itu semakin bersemangat. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat nama Abu Nawas sebagai ulama besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Islam yang mampu menggabungkan kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam satu pribadi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas semakin dikenal luas tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia selalu mengingatkan orang untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit terhadap agama, karena dalam Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teoritis, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Banyak orang yang datang ke majelisnya merasakan perubahan dalam diri mereka setelah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Abu Nawas. Ia selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai positif dan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah lupa untuk menekankan pentingnya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. "Kita hidup bukan untuk membebani satu sama lain, tetapi untuk saling membantu dan berbagi," kata Abu Nawas dalam salah satu ceramahnya yang terkenal. Dalam perjalanannya, Abu Nawas menjadi contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu dapat mengubah hidup seseorang secara menyeluruh.
Dulu ia hanya dikenal sebagai seorang pelawak dan penyair yang gemar bersenda gurau, namun setelah ia mendalami ilmu agama, kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk memberikan petunjuk dan jalan terang bagi umat. Ia selalu mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu hari, seorang raja yang juga mengagumi kecerdasan Abu Nawas meminta nasihatnya mengenai masalah besar yang tengah dihadapi kerajaan. Raja itu merasa cemas tentang keadaan rakyatnya yang semakin terpecah belah dan keadaan sosial yang semakin memburuk. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang penuh makna dan kedamaian. "Wahai Baginda," katanya, "kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh dengan kekuasaan, tetapi dengan membangun rasa saling percaya dan menghargai antara penguasa dan rakyat. Jika kita hanya mementingkan kekuasaan tanpa memperhatikan kebahagiaan rakyat, maka kerusakan yang akan kita dapatkan." Raja itu terdiam mendengarkan kata-kata Abu Nawas dan mulai merenungkan nasihat tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan Abu Nawas sering diundang untuk memberikan nasihat dalam berbagai masalah kerajaan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap rendah hati, tidak pernah mencari pengaruh politik, atau menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Baginya, pengaruh sejati terletak pada kemampuan untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Ia selalu mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik melalui cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan hikmah. Ia percaya bahwa generasi muda adalah harapan masa depan dan bahwa mereka harus diajarkan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka. Dengan humor dan kelembutan hati, Abu Nawas berhasil menjadikan anak-anak sebagai pembawa perubahan positif di masa depan. Namun, meskipun banyak orang yang menghormati dan mengagumi Abu Nawas, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia tetap dihadapkan pada ujian dan tantangan. Ada kalanya ia harus berhadapan dengan kritik pedas dari orang-orang yang belum bisa menerima pendekatannya yang berbeda dalam berdakwah. Beberapa ulama konservatif bahkan meragukan metode-metode yang digunakan oleh Abu Nawas dalam mengajarkan Islam. Mereka merasa bahwa humor dan cara penyampaian yang ringan tidak seharusnya digunakan dalam mengajarkan ajaran agama yang begitu mulia. Namun, Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, ilmu tidak harus datang dengan wajah yang serius dan berat. Ilmu yang benar adalah yang dapat menyentuh hati dan membuka pikiran orang untuk memahami kebenaran. Bertahun-tahun berlalu, dan pengaruh Abu Nawas semakin besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang datang kepadanya, tetapi juga banyak pemimpin dan pejabat tinggi yang merasa perlu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga memberikan nasihat yang lebih luas mengenai kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh ketenangan, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Sebagai seorang ulama, ia selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya. Dalam setiap kesempatan, Abu Nawas mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya berfokus pada dunia materi, tetapi juga pada kehidupan setelah mati yang lebih kekal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. "Jangan biarkan hatimu terlena dengan dunia yang fana," ujarnya dalam suatu ceramah yang menggugah. "Carilah kebahagiaan sejati dengan beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu." Meski demikian, Abu Nawas tetap menjaga kecerdasan dan kecerdikannya yang sudah terkenal sejak dahulu. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya harus dipahami secara mendalam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan cara itulah ia berhasil membawa banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih ringan, namun tetap mendalam. Kehidupan Abu Nawas menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk seseorang yang dikenal dengan kecerdikan dan lelucon. Melalui perjalanannya, Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori yang harus dipahami, tetapi juga praktik yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang baik, kita harus memulai dengan memperbaiki diri sendiri, dengan memanfaatkan waktu dan kecerdasan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, suka berkelakar,
dan memiliki banyak cerita lucu, ia tidak pernah meninggalkan tujuan utamanya, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ia mampu mengubah pandangan orang terhadap agama, menunjukkan bahwa ketulusan dan kedalaman hati jauh lebih penting daripada formalitas dalam beragama. Dengan cara yang ringan namun mendalam, Abu Nawas berhasil membawa banyak orang pada pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Suatu hari, ketika usianya semakin lanjut, Abu Nawas merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dari segala aktivitasnya. Namun, meskipun tubuhnya mulai lemah, semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan tidak pernah surut. Pada saat-saat terakhir hidupnya, banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petuah terakhir darinya. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, mengatakan, "Janganlah kalian terjebak dalam kesulitan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bisa ditemukan jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan kebijaksanaan." Ia kemudian menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan penuh kedamaian. Kehilangannya sangat dirasakan oleh banyak orang yang pernah mendapat nasihat darinya, baik secara langsung maupun melalui cerita-cerita yang telah ia bagikan. Namun, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama dan pemikir yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa humor dan keceriaan dalam hidup adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri, asal tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya. Kisah hidup Abu Nawas pun terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yang penuh dengan keceriaan dan kedalaman hati menjadikan dirinya sebagai simbol dari kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam humor. Karena pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetap bisa dijalani dengan senyum dan keyakinan bahwa setiap ujian dari Allah pasti akan membawa pelajaran berharga. Kisah hidupnya adalah kisah tentang perubahan, kesederhanaan, dan kedamaian, yang terus hidup dalam hati mereka yang mengenang dan meneruskan ajaran-ajarannya. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya dikenang karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga karena akhlaknya yang mampu membawa kedamaian di dunia ini. Tamat. Ketika Abu Nawas bermimpi pria tua yang bercahaya. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dikenal luas sebagai penyair dan cendekiawan yang cerdik, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa ia juga pernah menjadi ulama terkenal yang dihormati. Perjalanan hidupnya dipenuhi ujian yang mengubah cara berpikir dan pandangan hidupnya secara besar-besaran. Di awal kehidupannya, Abu Nawas dikenal sebagai pribadi yang suka bersenda gurau dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal duniawi. Kecerdasan luar biasanya sering digunakan untuk hiburan dan lelucon yang menggelitik para pejabat istana. Meski dihormati karena kecerdikannya, ia sering dianggap remeh oleh mereka yang lebih serius dalam menuntut ilmu agama. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah segalanya. Ulama tersebut melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan berusaha menasihatinya agar lebih mendekatkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Meskipun awalnya Abu Nawas hanya tertawa dan menganggap hidup adalah tentang kesenangan, suatu kejadian besar mengguncang hatinya dan mulai merubah cara pandangnya. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang penuh cahaya. Lelaki itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Abu Nawas, engkau diberi kecerdasan luar biasa, tetapi apakah engkau sudah menggunakannya dengan benar?" Mimpi itu membuat Abu Nawas merenung dalam-dalam, menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi dengan kelakar tanpa makna yang mendalam. Setelah mimpi tersebut, ia mulai mendekatkan diri pada ilmu agama. Abu Nawas rajin mengikuti majelis ilmu, mendengarkan ceramah para ulama, membaca kitab, menghafal Al-Quran, serta mempelajari hadis dan fikih. Meskipun ia sering diejek sebagai pelawak, ia tetap teguh berusaha berubah. Kecerdasannya dalam memahami agama membuatnya dikenal sebagai ulama yang unik dalam menyampaikan dakwah. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum Islam dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Humor yang dahulu digunakan untuk hiburan, kini ia pakai untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghibur dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang raja yang dahulu mengenalnya sebagai pelawak mengundangnya ke istana untuk melihat perubahan dalam dirinya. Setelah menyambut Abu Nawas, sang raja berkata, "Dahulu engkau dikenal sebagai orang yang suka bermain kata dan membuat lelucon. Bagaimana bisa kini engkau menjadi seorang ulama yang dihormati?"
Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Dulu aku berbicara untuk menghibur, tetapi kini aku berbicara untuk memberi manfaat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu telah menerangi hatiku." Jawaban Abu Nawas membuat raja terdiam dan mulai menghormati perubahan dalam dirinya. Sejak itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai ulama. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia tetap mempertahankan kecerdikannya dalam berbicara, namun kini untuk membimbing orang menuju jalan yang benar. Abu Nawas juga sering berkeliling untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan akhlak yang baik. Ia mengajarkan tidak hanya teori, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap. Walaupun sering mendapat pertanyaan yang menjebak, ia selalu bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati dan memberi pencerahan. Nama Abu Nawas semakin dikenal luas. Ia diundang ke istana untuk memberi nasihat kepada para pemimpin agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Beberapa kali ia berhasil menengahi perselisihan antara pejabat dan rakyat, sehingga kehadirannya membawa berkah bagi banyak orang. Meskipun tidak mencari kehormatan, banyak orang yang dengan sukarela memberi penghargaan atas jasa-jasanya. Kisah Abu Nawas menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak yang datang untuk menimba ilmu dan mendapat nasihat. Dengan gaya khasnya, ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Tak jarang, ia menyisipkan humor dalam ceramahnya, membuat orang-orang tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menikmati setiap pelajaran yang diberikan. Namun perjalanan Abu Nawas tidak selalu mudah. Beberapa ulama konservatif meragukan pendekatannya yang ringan. Meski begitu, Abu Nawas tetap teguh pada caranya. Ia berkata, ilmu harus menjadi cahaya, bukan beban. Jika seseorang bisa tersenyum sambil memahami kebenaran, bukankah itu lebih baik daripada ia takut tanpa memahami? Semakin hari, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar, dan bahkan pemimpin daerah mulai berkonsultasi dengan kebijaksanaannya dalam urusan pemerintahan. Meskipun tidak mencari penghargaan, orang-orang tetap menghormatinya atas jasa-jasanya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku merasa tidak cukup cerdas," katanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ilmu itu seperti air. Jika kau menampungnya dalam gelas kecil, kau akan mendapat secukupnya. Jangan khawatir tentang seberapa banyak yang bisa kau tampung, tetapi pastikan kau terus mencari air agar tidak kehausan dalam kebodohan." Nasihatnya membuat pemuda itu semakin bersemangat. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat nama Abu Nawas sebagai ulama besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Islam yang mampu menggabungkan kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam satu pribadi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas semakin dikenal luas tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia selalu mengingatkan orang untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit terhadap agama, karena dalam Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam berdakwah, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teoritis, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Banyak orang yang datang ke majelisnya merasakan perubahan dalam diri mereka setelah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Abu Nawas. Ia selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai positif dan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah lupa untuk menekankan pentingnya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kita hidup bukan untuk membebani satu sama lain, tetapi untuk saling membantu dan berbagi, kata Abu Nawas dalam salah satu ceramahnya yang terkenal. Dalam perjalanannya, Abu Nawas menjadi contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu dapat mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Dulu ia hanya dikenal sebagai seorang pelawak dan penyair yang gemar bersenda gurau, namun setelah ia mendalami ilmu agama, kecerdasan yang dimilikinya digunakan untuk memberikan petunjuk dan jalan terang bagi umat. Ia selalu mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu hari, seorang raja yang juga mengagumi kecerdasan Abu Nawas meminta nasihatnya mengenai masalah besar yang tengah dihadapi kerajaan. Raja itu merasa cemas tentang keadaan rakyatnya yang semakin terpecah belah dan keadaan sosial yang semakin memburuk.
Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang penuh makna dan kedamaian. Wahai baginda, katanya, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh dengan kekuasaan, tetapi dengan membangun rasa saling percaya dan menghargai antara penguasa dan rakyat. Jika kita hanya mementingkan kekuasaan tanpa memperhatikan kebahagiaan rakyat, maka kerusakan yang akan kita dapatkan. Raja itu terdiam mendengarkan kata-kata Abu Nawas dan mulai merenungkan nasihat tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan Abu Nawas sering diundang untuk memberikan nasihat dalam berbagai masalah kerajaan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap rendah hati, tidak pernah mencari pengaruh politik, atau menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Baginya, pengaruh sejati terletak pada kemampuan untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Ia selalu mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik melalui cerita-cerita yang sederhana namun penuh dengan hikmah. Ia percaya bahwa generasi muda adalah harapan masa depan dan bahwa mereka harus diajarkan dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka. Dengan humor dan kelembutan hati, Abu Nawas berhasil menjadikan anak-anak sebagai pembawa perubahan positif di masa depan. Namun, meskipun banyak orang yang menghormati dan mengagumi Abu Nawas, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia tetap dihadapkan pada ujian dan tantangan. Ada kalanya ia harus berhadapan dengan kritik pedas dari orang-orang yang belum bisa menerima pendekatannya yang berbeda dalam berdakwah. Beberapa ulama konservatif bahkan meragukan metode-metode yang digunakan oleh Abu Nawas dalam mengajarkan Islam. Mereka merasa bahwa humor dan cara penyampaian yang ringan tidak seharusnya digunakan dalam mengajarkan ajaran agama yang begitu mulia. Namun, Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, ilmu tidak harus datang dengan wajah yang serius dan berat. Ilmu yang benar adalah yang dapat menyentuh hati dan membuka pikiran orang untuk memahami kebenaran. Bertahun-tahun berlalu, dan pengaruh Abu Nawas semakin besar. Tidak hanya masyarakat biasa yang datang kepadanya, tetapi juga banyak pemimpin dan pejabat tinggi yang merasa perlu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga memberikan nasihat yang lebih luas mengenai kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh ketenangan, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Sebagai seorang ulama, ia selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya. Dalam setiap kesempatan, Abu Nawas mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya berfokus pada dunia materi, tetapi juga pada kehidupan setelah mati yang lebih kekal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Jangan biarkan hatimu terlena dengan dunia yang fana, ujarnya dalam suatu ceramah yang menggugah. Carilah kebahagiaan sejati dengan beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap menjaga kecerdasan dan kecerdikannya yang sudah terkenal sejak dahulu. Ia terus menggunakan kecerdasannya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya harus dipahami secara mendalam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan cara itulah ia berhasil membawa banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih ringan, namun tetap mendalam. Kehidupan Abu Nawas menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk seseorang yang dikenal dengan kecerdikan dan lelucon. Melalui perjalanannya, Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori yang harus dipahami, tetapi juga praktik yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang baik, kita harus memulai dengan memperbaiki diri sendiri, dengan memanfaatkan waktu dan kecerdasan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas semakin besar. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, suka berkelakar, dan memiliki banyak cerita lucu, ia tidak pernah meninggalkan tujuan utamanya, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ia mampu mengubah pandangan orang terhadap agama, menunjukkan bahwa ketulusan dan kedalaman hati jauh lebih penting daripada formalitas dalam beragama. Dengan cara yang ringan namun mendalam, Abu Nawas berhasil membawa banyak orang pada pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Suatu hari, ketika usianya semakin lanjut, Abu Nawas merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dari segala aktivitasnya. Namun, meskipun tubuhnya mulai lemah, semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan tidak pernah surut.
Pada saat-saat terakhir hidupnya, banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk meminta petuah terakhir darinya. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, mengatakan, "Janganlah kalian terjebak dalam kesulitan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu bisa ditemukan jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan kebijaksanaan." Ia kemudian menutup mata untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan penuh kedamaian. Kehilangannya sangat dirasakan oleh banyak orang yang pernah mendapat nasihat darinya, baik secara langsung maupun melalui cerita-cerita yang telah ia bagikan. Namun, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama dan pemikir yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa humor dan keceriaan dalam hidup adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri, asal tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya. Kisah hidup Abu Nawas pun terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yang penuh dengan keceriaan dan kedalaman hati menjadikan dirinya sebagai simbol dari kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam humor. Karena pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetap bisa dijalani dengan senyum dan keyakinan bahwa setiap ujian dari Allah pasti akan membawa pelajaran berharga. Kisah hidupnya adalah kisah tentang perubahan, kesederhanaan, dan kedamaian, yang terus hidup dalam hati mereka yang mengenang dan meneruskan ajaran-ajarannya. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya dikenang karena ilmu yang dimilikinya, tetapi juga karena akhlaknya yang mampu membawa kedamaian di dunia ini. Tamat.